Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-kiram, para pemirsa radio TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan rahmat dan diliputi oleh karunia yang begitu banyak dan begitu besar manfaatnya kepada kita semua, terutama untuk keberlangsungan ibadah, ketaatan dan istiqamah kita untuk mencapai tujuan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa takwa, membawa Islam, membawa sunnah. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat terbaiknya dan meneguhkan hati kita di atas iman, di atas sunnah, sehingga kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas tentang amalan sehari semalam terkait dengan pakaian. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang batasan aurat. Sekarang kita bahas tentang hal-hal terkait dengan pakaian, yaitu adab-adab seputar berpakaian. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang menuntun kita kepada ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya, ibadah yang paling utama, yang paling agung dalam Islam adalah salat. Hingga dia ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah yang menempati rukun Islam kedua. Sebagaimana Rasulullah alaihi salam sampaikan ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam, beliau menjawab, wa an tuqimas shalah, yaitu yang kedua beliau mengatakan engkau harus menegakkan salat. Mengapa salat rukun Islam yang kedua? Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa salat adalah pembatas daripada Islam dan kufur. Sebagian ulama bahkan meyakini bahwa seorang yang mengaku Islam namun tidak salat, maka dia kafir, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan para ulama yang menganut mazhab Hambali dan sebagian ulama lainnya. Karena salat, ikhwatal iman, intinya adalah doa. Makanya kata salat itu sendiri, kalau dilihat dari definisi salat secara syar'i yang disebutkan oleh para ulama, salat adalah al-a'mal mabdu'atun bitakbir wa mukhtatimatu bitaslim. Salat adalah amal yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak ada sebutkan doa. Tapi makna salat sendiri maknanya doa. Doa, salat itu artinya doa. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, makna salawat
dari Allah kecuali dari Allah Jalla wa Ala, maknanya adalah doa. Seperti salawat dari malaikat, artinya duaul khair, mendoakan kebaikan. Ya, salawat manusia, orang-orang beriman bersalawat kepada orang-orang beriman lainnya, maknanya mendoakan. Jadi inti ibadah adalah doa. Atau di antara sebab Allah Jalla wa Ala mensyariatkan salat yang lebih besar penekanannya dibanding ibadah lain, karena dengan seorang muslim berdoa, seorang muslim mengerjakan salat, maka dia banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, terutama doa terbaik, itu doa memohon hidayah. Makanya membaca Al-Fatihah dianggap oleh jumhur ulama, dan ini ijma' para ulama, bahkan ijma' para ulama, adalah rukun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apabila tidak dibaca padanya surah Al-Fatihah. Kewajiban membaca Al-Fatihah disebabkan salah satu sebab, yaitu di mana kita diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, doa terbaik, yaitu doa memohon hidayah. Oleh karenanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, inti daripada Islam adalah doa. Ad-doa. Makanya para ulama mengatakan, mengapa kita harus banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala? Mengapa kata Nabi alaihi salam, "Ma lam yas'alillah yaghdab alaihi." Seorang yang tidak banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan murka kepadanya. Mengapa Rasulullah alaihi salam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Karena salah dunyal abdi wa akhiratihi manutatun billahi tabaraka wa ta'ala. Karena kebaikan dunia seorang hamba dan akhiratnya bergantung dan ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami hidup, tempat kami mencari bekal akhirat. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami. Perbaikilah agama kami, karena agama adalah benteng bagi kami dari segala kerusakan dan penyimpangan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena akhirat adalah tempat kami kembali. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa semuanya, keadaan kita, kondisi kita, semuanya bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wala takin ila nafsi tarfata'in." Jangan kau lepaskan diriku, jangan kau putus rahmatmu, jangan kau putus rahmatmu untuk ya Allah, jangan kau lepas diriku, tarfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Bagaimana berarti makna dari semua ini adalah bahwa seorang hamba kekuatannya adalah terletak di doa. Karena afdhal a'mal 'inda Allah Jalla wa 'ala ad-du'a. Amalan yang paling utama di sisi Allah Jalla wa 'ala adalah doa. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau ditanya, siapakah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Jalla wa 'ala, karena Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah tabaraka wa taala dengan zikir yang banyak. Siapakah orang yang banyak berzikir? Mahumud dzakirunallaha katsira. Siapakah orang yang banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang banyak berzikir adalah orang yang selalu berzikir pagi petang. Selalu merutinkan zikir pagi dan petang. Yang kedua, selalu berzikir seusai salat fardu. Yang ketiga, selalu berdoa di setiap awal amal dan di akhir amal. Lihat, selalu berdoa, membaca doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, terkait dengan pakaian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berdoa sebelum kita memakai pakaian? Apa yang kita baca sebelum kita memakai pakaian? Itulah indahnya Islam. Agama yang syarat dengan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebelum kita memakai pakaian agar pakaian kita berkah. Apa yang kita kenakan itu berkah, selain halal. Yang kita kenakan dipastikan halal pada saat kita memakainya berkah, sehingga pakaian yang kita pakai selalu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa sebelum kita memakai pakaian. Seraya beliau membaca doa Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka min khairi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, pujian hanya bagimu yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan ketika menggunakannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan dari penyalahgunaannya. Subhanallah, begitu indahnya doa yang Nabi alaihissalam ajarkan, doa ketika kita akan memakai pakaian. Kemudian doa setelah kita memakai pakaian. Sebelum memakai kita berdoa, setelah memakai berdoa. Ini dalil para jemaah. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam. Segala sesuatu yang menunjukkan kita kepada surga, kepada kebahagiaan akhirat, pasti akan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Setelah kita memakai pakaian, membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku pakaian ini sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Artinya, doa ini mengajarkan kita bahwa kita harus bersandar hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Seorang tidak hebat karena kecerdasan, kejeniusan, dan kekuatannya. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Manusia itu dha'ifu binafsihi, dha'ifun bi'aqlih. Dia lemah dengan akalnya, dia lemah dengan fisiknya, dia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia, kata Allah Jalla wa Ala, tercipta dalam keadaan lemah. Siapa yang membuatnya kuat? Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bayangkan setiap doa Nabi alaihissalam yang dipahami dari hati benar, dipahami dan dihayati dengan benar, akan membuat kita semakin bertawakal kepada Allah. Semakin bersandar hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah nikmatnya mengikuti sunnah. Nikmatnya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat seorang semakin bertauhid. Akan membuat seorang semakin bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan ketika kita membantu seorang memakai pakaian, ketika dia ingin memakai pakaian baru lalu kita bantu memakaikannya, maka ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa ilbas jadidan wa ish kariman wa mut syahida. Kenakanlah pakaian yang baru, hiduplah dengan hidup yang penuh dengan pujian, atau hiduplah dengan terpuji, dan matilah engkau dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Beginilah seorang muslim para jamaah sekalian. Lisannya terhadap orang lain penuh dengan doa, bukan caci maki. Seorang muslim, kata Nabi alaihissalam, laisal mu'min billa'an wala ta'an. Seorang muslim itu tidak banyak mencela, tidak banyak mengutuk. Lisannya adalah lisan yang penuh dengan doa. Bahkan termasuk petunjuk salafus saleh. Seorang muslim tidak sepantasnya terbiasa memuji. Karena banyak orang-orang yang lemah imannya akan menjadi sakit hatinya, akan terganggu imannya
ketika mereka dipuji dan disanjung. Yang lebih tepat bagi kaum muslimin, bagi siapapun, atas kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan, berikan doa yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita banyak mendoakan saudara kita, mengucapkan jazakallah khair, barakallahu fiik. Tidak usah kita banyak memuji, barakallahu fiik, jazakallah khaira, dan doa-doa yang baik lainnya. Dan juga kita jangan lupa pada saat kita akan meletakkan pakaian yang kita telah kenakan, baca bismillah. Dan demikian seterusnya petunjuk dari petunjuk Nabi SAW terkait dengan berpakaian. Itu doa-doanya para jemaah sekalian. Dengan kita menerapkan doa ini, maka kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ada 4 kriteria seorang yang dianggap banyak berzikir. Selalu membaca Quran, selalu menjaga dan merutinkan zikir pagi petang, selalu merutinkan zikir setelah sholat fardu, kemudian juga senantiasa berdoa di awal dan di akhir amal yang sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian kita perhatikan adab-adab ketika kita berpakaian. Ya ikhwatal iman, adab. Apa makna adab? Adab yang jelas harus berasal dan bersumber dari dalil. Harus bersumber dari dalil, yaitu dari Rasulullah SAW. Ya, dari Rasulullah SAW itu dikatakan adab atau yusta'nath bih, di mana kita juga mengikuti petunjuk salaf, ijma' para ulama salaf atau sahabat. Apa yang diijma'kan oleh para ulama daripada suatu amal perbuatan, maka bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai adab. Karena kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuk sahabat. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Iqtadu billadzina min ba'di," ikuti petunjuk 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan pakaian, ya kita ingin jelaskan kembali bahwa adab, makna adab adalah etika yang perlu diterapkan dan diperhatikan serta diamalkan agar apa yang kita amalkan melahirkan pahala lebih besar. Bisa menjadi ibadah, amal ibadah, dan bernilai pahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi semakin banyak adab yang kita terapkan, maka apa yang kita lakukan akan bernilai pahala, bernilai ibadah, dan bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu jangan kita sia-siakan adab-adab pada setiap perkara. Perhatikan adab-adabnya. Yang pertama adalah memulai dari sisi kanan. Memulai dari sisi kanan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW, kata Aisyah, kana yuhikanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'ni kulli. Di mana Rasulullah SAW suka memulai dengan yang kanan pada setiap perkara beliau. Secara khusus Rasulullah alaihissalam bahkan bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Jika engkau memakai pakaian dan berwudu, mulailah dari kanan. Fabda'u bi ayaminikum. Mulailah dari kanan. Jadi termasuk adab dan sunnah Rasulullah SAW memulai wudu dan juga memulai ketika memakai pakaian dari sisi kanan. Terapkan hal itu, jangan dianggap remeh. Perhatikan sunnah Nabi SAW tersebut. Ya, mungkin dianggapnya biasa-biasa saja. Ya ikhwatal iman, kita tidak tahu amalan, kebajikan mana yang menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita tidak boleh
meremehkan kebaikan sekecil apapun dalam hidup kita selama kita diberi umur oleh Allah Jalla wa Ala. La takhiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa bi wajhin akhi walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan menebar senyuman kepada saudara kita. Hadis ini para jemaah sekalian memberi pelajaran bahwa kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada hadis riwayat Bukhari di mana ada orang yang disiapkan rumah di surga oleh Allah Jalla wa Ala. Ternyata orang yang disiapkan rumah yang megah dan mewah di surga bukan karena amal ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan juga karena sedekahnya, bukan karena puasanya. Lalu dicari tahu oleh Rasulullah alaihissalam. Ternyata beliau mendapatkan jawaban. Ternyata orang ini dianugerahkan surga dan rumah yang mewah oleh Allah Jalla wa'ala. Karena orang ini selama dia di dunia, setiap kali dia mendapatkan sampah yang berserakan, sampah yang tidak ada pada tempatnya, yang berada bukan pada tempatnya, dia pungut, dia ambil, dia taruh, dia letakkan sampah yang bukan pada tempatnya, diletakkan di tempat sampah lillahi ta'ala. Bayangkan dia suka memungut sampah yang berada bukan pada tempat sampah, yang merusak keindahan. Dia pungut, dia ambil, dia letakkan di tempat sampah lillahi ta'ala. Dari hadis ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari hadis yang azim ini, hadis yang sangat agung ini, seorang muslim tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu amal yang mana, kebaikan kita yang mana yang akan menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Terus, walaupun hanya sekedar senyum, lillahi ta'ala, bisa jadi itu yang membuat kita masuk surga. Walaupun kita hanya memungut sampah, lalu meletakkannya ke tempat sampah, demi menjaga kebersihan dan keindahan. Seorang muslim itu harus bersih. Seorang muslim harus mencintai kebersihan dan keindahan. Begitulah seharusnya seorang muslim. Dan semua itu dilakukan lillahi ta'ala. Meskipun kecil, remeh perbuatannya, tapi agung di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab dalam berpakaian. Kita harus belajar hidup sederhana. Hindari pakaian-pakaian yang mahal. Hindari pakaian-pakaian yang mahal dan mewah, kecuali memang dikasih. Ya. Kalaupun dikasih mungkin kita pakai itu pun pada momen-momen tertentu saja. Menyesuaikan acara, menyesuaikan keadaan. Tapi selebihnya kita hindari pakaian-pakaian mahal yang kita miliki. Kalau memang sudah terlanjur kita miliki atau karena diberi, dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi kalau untuk membeli, hindari ikhwatal iman. Masih banyak yang jauh lebih bermanfaat. Seorang muslim sikapnya adalah zuhud. Zuhudlah yang akan membuat seorang bahagia, hidup berkah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, izhad fima indan nas, izhad 'anid dunya hubbakallah. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah akan memberkahi kita. Kuncinya zuhud. Izhad 'anid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau berbicara tentang zuhud, kata beliau, az-zuhudu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Pertanyaannya, boleh tidak kita memiliki rumah yang mewah? Boleh. Boleh tidak kita memiliki mobil mewah? Boleh. Bolehkah kita memiliki pakaian yang mewah dan mahal? Boleh. Pertanyaannya adalah, apakah ini bermanfaat bagi kita nanti di akhirat? Apakah memakai pakaian yang mahal,
memiliki pakaian yang mahal, akan membuat kita dengan keimanan yang lemah, membuat kita merasa hebat, merasa sombong. Bisakah kita menjaga hati kita? Bisakah kita memastikan pakaian-pakaian kita yang mahal tersebut bisa kita gunakan, dipastikan hanya digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, atau untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal yang bersifat mubah yang tidak ada nilai pahalanya, atau jangan-jangan untuk maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita koreksi para jamaah. Seorang yang bersikap zuhud, selalu fokus apa yang akan menjadi tabungan akhirat, apa yang akan dibawa setelah dia meninggal dunia, setelah dia wafat, maka dia pasti akan lebih memilih hidup sederhana, Pak Jemaah. Saya memiliki mobil mewah, bisa tidak digunakan untuk hal yang baik? Bisa, dipastikan bisa, bukan hanya untuk bangga-banggaan, bukan hanya untuk memperlihatkan bahwa saya adalah orang yang kaya, bahwa saya adalah orang yang punya segalanya. Kalau itu bisa, kenapa kita tidak membeli mobil yang lebih murah, yang bisa digunakan untuk alat transportasi kita dari satu tempat ke tempat yang lain, yang bisa menjaga kita dari cuaca panas, dari hujan, dan cukup dengan harga yang cukup. Tidak perlu kita harus membeli mobil yang mewah, yang miliaran harganya, para jemaah. Masih banyak hal-hal yang bisa kita gunakan dengan uang kita yang lebih berpahala, yang lebih mendatangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya para jemaah, kita tidak cukup hanya milik uang. Seorang muslim harus punya ilmu agama, harus punya pemahaman, sehingga dia bisa memastikan uangnya untuk beramal, hartanya untuk beramal. Apa yang Allah berikan selalu diarahkan kepada amal. Seorang muslim senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan adalah bagian dari iman. Justru seorang yang punya uang, dia tidak akan pernah menunjukkan kemewahannya, kekayaannya melalui pakaiannya. Dia berpakaian biasa. Tapi ketika dia dituntut untuk berzakat, ketika dia dituntut untuk berinfak, ketika dia dituntut untuk bersedekah, dia tidak berpikir dia akan jatuh miskin, Pak jemaah. Lihat Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang tidak pernah menolak ketika beliau diminta. Sahabat Ansar yang miskin selalu meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam mengeluarkan semua, memberikan semua apa yang beliau punya. Kata Nabi alaihissalam ketika beliau tidak lagi memiliki apa yang beliau bisa beri, beliau mengatakan, laisa indil al-an walan adakhiruhu ankum. Saya tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa saya berikan kepada kalian. Kalaupun ada, saya tidak akan pernah menyimpannya dari kalian. Saya akan berikan. Dan Nabi ketika memiliki sesuatu, beliau memberi, beliau berinfak. Beliau berinfak tidak pernah takut miskin. Makanya kata Aqra bin Habis radhiyallahu an, fa inna Muhammadan la yatasaddaq la yakhshal faqr. Rasulullah alaihi salam, apabila beliau berinfak, beliau tidak pernah takut miskin. Aina nahnu min Rasulillah, aina nahnu min akhlaqis salaf. Mana kita? Kapan kita bisa mencontoh Rasulullah SAW? Kapan kita bisa mencontoh sahabat Rasulullah alaihissalam? Sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa arda. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang tidak pernah takut miskin dengan infak kita, dengan sedekah kita? Untuk urusan pakaian, kita tidak pernah sederhana. Untuk urusan kehidupan kita, kita harus menerapkan, memperlihatkan kemewahan kita. Kalau mewah dalam hal bantuan, keluarkan. Kirim 10 kontainer ke tempat-tempat bencana, itu baru mewah. Kirim pesawat pribadi kita, jet pribadi kita, kirim tim bantuan sosial, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menuju tempat lokasi. Kirim pesawat, kirim mobil, kirim alat berat dengan uang kita. Begitu seorang muslim menunjukkan kemewahannya ketika memang kaum muslimin membutuhkan uang kita dan harta kita.
untuk hidup sehari-hari kita cukuplah sederhana. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan sehari-hari sudah cukup. Alhamdulillah. Sehingga meringankan hisab kita di akhirat kelak. Ayo ikhwatul kiram. Kemudian perhatikan, kita harus menghindari pakaian yang menimbulkan perhatian. Inilah pentingnya kita belajar agama. Tidak cukup kita hanya punya uang, tidak cukup kita hanya memiliki harta yang berlimpah. Ketidaktahuan kita, kebodohan kita, keawaman kita dalam urusan agama membuat kita banyak melanggar agama. Banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup bukan hanya untuk makan. Kita hidup bukan hanya untuk tidur. Kita hidup bukan hanya untuk foya-foya. Kita hidup bukan hanya untuk senang-senang. Kita hidup untuk beribadah, untuk mencari bekal akhirat para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa ala, mendapatkan ridha Allah. Dan untuk menghindari kemurkaan Allah Jalla wa ala. Maka untuk menghindari kemurkaan Allah adalah mengetahui apa yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa taala. Di antara hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memakai pakaian dengan model, dengan warna, dengan corak yang mengundang perhatian, yang disebut para ulama dengan pakaian syuhrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhrati albasahu Allah yaumal qiyamati thawban mithla, thumma tulahabu fihi an-nar." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka di hari kiamat kelak akan dikenakan oleh Allah pakaian semisalnya. Kemudian dibakar oleh api neraka ketika ia memakai pakaian tersebut. Tidaklah suatu larangan diancam dengan ancaman neraka kecuali menunjukkan, kata ulama, akan ya bahwa perbuatan terlarang tersebut adalah termasuk dosa besar. Waliyadzubillah. Tapi banyak orang tidak ngerti dengan model, dengan warna-warna yang berbeda, yang mencolok, dengan warna yang mencolok, yang mengundang perhatian, dengan modelnya, ya, dan lain sebagainya. Hindari ikhwatal iman. Inilah pentingnya ilmu agama. Kita bisa berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu juga kita perhatikan adalah hindari pakaian-pakaian, ya, dengan model khas orang-orang kafir, model khas orang-orang fasik. Kita harus punya identitas sendiri. Apakah Muslim punya 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 pakaian khas Muslim? Apakah Muslim harus pakai koko? Apakah Muslim harus selalu memakai gamis? Tidak. Selama dia bukan pakaian yang bukanlah pakaian yang modelnya khas orang-orang kafir pada saat itu. Karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim menyebutkan bahwa kekhususan, kekhasan pakaian atau model orang-orang kafir itu dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Yang dikatakan adalah menyerupai, karena Nabi alaihi salam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian darinya. Dikatakan menyerupai sesuatu yang khas. Khas bagi suatu kaum, khas, khusus. Tidak dikatakan menyerupai kecuali mengikuti sesuatu yang khusus. Jadi tidak benar kalau bukan dikatakan setiap apa yang ada pada orang kafir lalu kita ikuti dikatakan menyerupai. Makanya kita harus mengerti kaidah-kaidah dalam agama. Yang dikatakan menyerupai adalah menyerupai atau mengikuti sesuatu yang khusus. Hal yang khusus, hari raya khusus mereka misalnya. Adat istiadat mereka, pakaian khas mereka, terkait dengan muamalah mereka, hal yang terkait dengan muamalah, pakaian, cara mereka makan, dan sebagainya. Semua berubah dari zaman ke zaman. Pada zamannya mungkin pada dulu dia menjadi khas, lalu dia menjadi mengalami perubahan. Makanya dalam hal ini kita harus kembali kepada para ulama. Bertanya kepada para ulama, apakah cara berpakaian ini apakah termasuk tasyabbuh bil kuffar?
kita kembalikan. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dalam hal ini kita kembalikan pada fatwa para ulama. Dari zaman ke zaman selalu berubah-ubah. Sehingga dalam hal ini kita ada mutasarru, jangan terburu-buru menilai sesuatu. Ya, ini tasyabbuh dan sebagainya. Justru itu akan memberatkan bagi orang awam. Kita harus menghindari at-tasarru' bil fatwa, terburu-buru mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Kembalikan urusan-urusan besar, apalagi urusan-urusan terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin kepada ulama, kepada kibar ulama, agar Islam tidak menjadi kacau balau, agar kaum muslimin tidak mengalami kebingungan. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain ikhwatal iman, terkait dengan cara berpakaian, hindari isbal. Isbal adalah larangan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan isbal hukumnya dosa besar. Karena diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Apa itu isbal? Memakai pakaian apapun. Apakah itu pakaian, itu celana, sarung, gamis, apapun. Dan ini khusus bagi laki-laki, yaitu di bawah mata kaki. Ya, di bawah mata kaki, sehingga wajib atas setiap muslim laki-laki yang memakai pakaian harus memakainya di atas mata kaki. Ini batas mubah. Di atas mata kaki wajib, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pakaian yang dipakai oleh laki-laki dan panjangnya sampai di bawah mata kaki. Namun apabila melakukan isbal karena sombong, ada lagi ancamannya secara khusus. Ancaman secara khusus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala, man jarra thawbahu khuyala lam yanzur ilaihi, lam yanzur ilaihi, wa la yukallimu wa la yuzakkihim, lam yanzur ilaihim, wa la yukallimu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Barang siapa yang melakukan isbal karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya, tidak akan mengajaknya bicara, dan tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Dan Allah akan siapkan baginya adab yang sangat pedih. Dan ini adalah kekhususan, jadi tidak bisa dikatakan kalau sombong baru dosa. Kalau tidak sombong tidak mengapa, istinbat yang salah para jemaah sekalian. Dan kalaupun ada pendapat yang seperti itu, maka pendapat itu lemah. Pendapat yang bertentangan dengan nas. Karena dalil yang menyebutkan bahwa yang melakukan isbal diancam dengan neraka sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak bisa dikhususkan. Kenapa? Karena ancamannya berbeda. Ancaman yang sombong diancam oleh Allah Jalla wa ala, diancam Rasulullah sallallahu dengan tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, diancam tidak disucikan dosa-dosanya, dan diancam dengan azab neraka. Sedangkan orang yang melakukan isbal tanpa sombong sekalipun dengan sengaja ya, maka diancam dengan neraka. Jadi tidak bisa dikhususkan yang umum ini. Jadi sangat keliru, sangat batil atau sangat salah dan keliru ketika ada pemahaman kalau isbal itu dia dinyatakan haram apabila dilakukan dengan sombong. Maka ini sebuah kekeliruan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala dalam kitab Adab wal Syar'iyyah membantah bagi mereka yang beristidlal atau berhujjah dengan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan di sini saya kutip ya bantahan tersebut sebagai kutipan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Ya, kemudian juga yang berikutnya adalah hindari bagi laki-laki pakaian yang mengandung sutra, yang mengandung sutra. Hindari perhiasan atau jam atau apapun yang mengandung emas. Ya, hindari hal tersebut para jemaah sekalian bagi laki-laki. Tidak diperkenankan bagi laki-laki memakai pakaian yang mengandung sutra. Kemudian juga menggunakan jam tangan atau kalung ya yang mengandung emas. Karena barang siapa yang melakukannya, maka dia tidak akan merasakan nikmat memakai pakaian dari sutra, memakai perhiasan yang terbuat dari emas di surga kelak. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, ya bahwa barang siapa yang menikmati
ya menikmati sutra bagi laki-laki dan menikmati perhiasan emas di dunia, maka dia tidak akan pernah menikmati di akhirat. Maka kita diuji oleh Allah Jalla wa ala di sini, diuji ketaatan kita, diuji kesabaran kita untuk tetap taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, adab-adab yang perlu kita perhatikan yang hanya beberapa saja yang perlu kita perhatikan agar cara berpakaian kita bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala, dan niatkan semua itu kita lakukan adalah untuk atau karena mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat ketika kita mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi wasallam kalau kita betul-betul ikhlas ketika kita mengamalkannya. Dan tidak ada yang berat kalau kita selalu ketika kita akan berbuat baik, ketika kita akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, walaupun kita belum terbiasa, kalau kita banyak bertaubat pada Allah, karena yang membuat kita berat beramal baik, karena yang membuat kita berat melakukan suatu kebajikan atau kebaikan yang belum terbiasa kita lakukan adalah karena faktor dosa. Yang membuat kita berat untuk berbuat baik karena dosa. Untuk itu para jemaah, ikhlas dan banyak bertobat pada Allah Tabaraka wa taala adalah hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin berhijrah, ingin betul-betul menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan pada kajian sore hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban atas materi yang sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, silakan untuk pertanyaan pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Sarmina yang berada di Cibinong. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafik barakallah. Silakan Ibu. Iya. Ini Ustaz, doa apa kita memulai untuk sedekah dan mengakhiri doa apa? Dan bolehkah kita dalam bersedekah membuat kalimat, anggap saja pendapatan saya segini, buat sedekah segini. Boleh catat, mau nasihat catat, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan kepada Ustadz kami persilakan teman jawab. Silakan Ustadz. Memang Islam adalah agama identik dengan doa. Namun tidak setiap amal dicontohkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bahkan berbeda pendapat tentang adakah doa bagi seorang yang berzakat. Namun wallahu alam, tidak ada hadis sahih yang menyebutkan doa khusus bagi orang yang telah berzakat, bagi orang yang menunaikan zakat. Mobil khusus tentang sedekah. Jadi tidak ada doa khusus ketika seorang atau kepada orang yang telah bersedekah. Yang jelas mungkin kita doakan dengan doa yang umum bagi orang yang bersedekah dengan berdoa taqabbalallahu shadaqatak. Taqabbalallahu a'malak. Semoga Allah menerima sedekahmu. Semoga Allah menerima amal ibadahmu. Mungkin itulah doa yang sifatnya umum yang kita doakan kepada orang yang berbuat baik, termasuk bersedekah. Kemudian bersedekah, apakah ketika dia disebutkan tadi bahwa Nabi SAW bersedekah namun tidak takut miskin. Berarti bolehkah seorang bersedekah tanpa memperhitungkan penghasilan yang dia dapat? Al-Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Dari kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan di mana beliau berinfak atau menginfak seluruh hartanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau engkau infakkan seluruh hartamu ya Abu Bakar, lalu bagaimana dengan anak istrimu?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasulnya." Apakah begitu cara memahami mutlak? Mentah-mentah kita pahami sikap Abu Bakar, kita bisa terapkan hal itu. Kata Abu Bakar, kata Imam Ibn Arabi rahimahullah,
Abu Bakar radhiyallahu an berani menginfakkan seluruh hartanya. Yang pertama, karena imannya dan iman keluarganya yang sudah kuat. Bagi kita yang tidak atau belum kuat imannya, jangan pernah mengikuti jejak Abu Bakar. Karena hal itu akan menimbulkan suudzon kita kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita jatuh miskin. Karena iman yang kuat akan membuat seorang tak kuat tawakalnya. Dia tidak akan pernah menyalahkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia tidak akan pernah menyalahkan Allah, mencaci maki Allah karena dia berinfak, menginfakkan seluruh hartanya, lalu setelah itu jatuh miskin. Tidak boleh para jamaah. Bukan kesalahan Allah Jalla wa'ala. Dia tidak memperhitungkan. Apakah salah? Tidak salah. Tapi ketika imannya kuat, tawakalnya kuat, boleh. Yang kedua, kata Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, seorang yang berinfak atau menginfakkan seluruh hartanya, berani berinfak dalam jumlah besar. Dia hampir menghabiskan seluruh hartanya misalnya. Dia adalah seorang yang mampu mencari uang, dia pandai berbisnis. Dia pandai berbisnis. Hari ini dia kehilangan habis uangnya, besok bisa cari lagi. Tapi ketika seorang tidak pandai mencari uang, tidak pandai berbisnis, dia hanya seorang karyawan, dia seorang pedagang kecil, jangan coba-coba. Karena ikhtiar itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena kita berikhtiar dalam rangka tawakal. Dalam kerangka tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Karena salah satu kerangka tawakal atau rukun tawakal yang disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan adalah akhdu asbab kama syarahullahu tabaraka wa ta'ala, mengambil sebab yang sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tidak pandai mencari uang, tidak pandai berbisnis, jangan coba-coba. Karena ketika uang kita habis karena berinfak, besok kita mikir makan apa. Kita harus menjadi orang yang realistis. Baik, bagaimana kalau kita ukur kemampuan sedekah kita? Kita punya penghasilan sebulan misalnya hanya 1 juta. Bagaimana kalau bersedekah? Pertama, bersedekah tidak boleh nunggu kaya. Tapi yang penting sedekah kita lakukan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Berapa persen uang yang kita sedekahkan dari uang yang mana sebulannya hanya 1 juta? Kita lihat kewajiban pokok kita berapa. Kita cukup untuk makan yang sederhana berapa. Misalnya kita cukup, ya, kita cukup makan, minum dan kebutuhan yang pokok lainnya hanya misalnya 900 atau bahkan 1 juta. Bahkan kita tidak bisa lagi bersedekah karena kebutuhan pokok kita dan tidak bisa dikurangi untuk makan, ya, suami, istri dan anak itu cukup pas, sangat pas, bahkan cenderung kurang hanya 1 juta, maka tidak perlu sedekah. Ingat, sedekah sunnah hukumnya. Sedekah itu sunnah. Sedekah sunnah kita bisa. Makanya seorang fuqara Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Mereka telah banyak membawa pahala. Mereka telah banyak membawa pahala ya Rasulullah. Dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Orang-orang kaya itu banyak membawa pahala ya Rasulullah yang tidak bisa kami lakukan. Lalu Rasulullah SAW memberi solusi. Memberi solusi dengan apa? Ternyata sedekah itu tidak hanya berupa uang bagi orang yang hidupnya pas-pasan. Tidak harus bersedekah dengan uang, kata Nabi alaihissalam. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid kita sedekah, tasbih kita sedekah, tahlil kita sedekah. Jadi kalau kita uangnya pas-pasan, sangat cukup atau pas betul dengan kebutuhan kita dengan anak-anak, maka bersedekahlah dengan senyuman. Bersedekahlah dengan dzikir kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ingat, pintu sedekah sangat banyak. Tapi kalau kita ingin bersedekah dengan uang, kalau tidak menimbulkan mudarat, silahkan. Islam tidak mentolerir la dharar wala dirar. Kalau itu memberikan mudarat atau membuat anak kita kelaparan, tidak boleh para jemaah. Ibda biman taul. Jangan karena ingin nolong orang memberikan mudarat kepada keluarga. Tidak boleh para jemaah. Kita dalam beramal
harus dengan pemahaman yang baik. Jangan sampai kita beramal lalu memudaratkan diri dan keluarga kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kami buka kembali pertanyaan berikutnya. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari hamba Allah di Banten. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi bertanya, apakah doa setelah sholat fardu boleh mengangkat tangan? Satu. Hmm. Ya, cukup Pak ya. Terima kasih banyak. Yang kedua, apakah ada doa khusus setelah menurunkan jenazah di liang lahat? Baik, terima kasih Bapak. Cukup Pak ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pasti akan tanggung jawab. Silakan Ustaz. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama yang mulia ini berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdinu mabdinu ala ittiba. Agama Islam ini, ketika kita mengamalkan agama Islam ini, landasannya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kita arahan akan disyariatkannya doa setelah salat. Karena justru Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita setiap kita melaksanakan atau selesai melaksanakan salat, maka amalan yang masyru', amalan yang bernilai pahala, amalan yang besar pahalanya karena sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah." Jika kalian telah menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat Allah ini. Ingat, Islam itu adalah taat kepada Allah. Bertauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Dan taat kepadanya. Taat kepada Allah Jalla wa Ala kita tunjukkan dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ikhwatal iman rahimahullah, kita dalam beramal bukan sekedar beramal, tapi cari amal yang melahirkan pahala yang lebih besar. Pahala yang lebih mendatangkan bekal akhirat yang lebih besar dan lebih baik. Allah sudah ingatkan, kita jangan sekedar beramal. Jangan sekedar berdoa. Ingat, kita ketika berdoa yang kita cari apa? Ijabah. Yang kita cari bukan mungkin ijabah. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berdoa. Sahih. Karena kalau sudah kita berdoa, insya Allah akan dekat dengan ijabah. Tetapi doa itu ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Yang dikatakan oleh tuntunan Nabi SAW, bahwa setelah sholat hanya berzikir. Setelah sholat fardu hanya berzikir. Dan Nabi alaihi wasallam tidak pernah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, Nabi alaihi salam tidak pernah memberikan contoh berdoa setelah sholat fardu, tidak pernah. Yang beliau lakukan adalah hanya berzikir. Justru doa yang lebih mustajab kapan? Di akhir sholat. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma'. Wahai Rasulullah, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, duburus salawatil maktubah. Makna dubur, yakni akhir salat qabla salam. Waktu mustajab doa ke dalam salat, dijawab oleh para ulama, dijelaskan dari hadis Nabi SAW, adalah akhir salat sebelum salam. Makanya Nabi SAW memberikan contoh kepada kita doa. Bahkan sebagian ulama menganggapnya wajib, yaitu Allahumma. Setelah kita mengatakan innaka hamidum majid,
Kita disuruh oleh Rasulullah SAW berdoa, faliyatawat min arba', faliyata'awad min arba'. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrantu wa ma anta ahlumi binna antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma ighfir li ma qaddam, dan seterusnya. Allahumma innaka antallah. Allahumma is'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li, dan lain sebagainya. Itu dibaca, diminta kepada Allah sebelum salam, setelah bertasyahud. Yang kedua, yang saya tahu wallahu alam tidak ada doa khusus ketika kita memasukkan jenazah ke liang kubur. Yang ada kita hanya memperbanyak doa maghfirah dan rahmat untuk si mayit. Adapun doa khusus ketika kita menurunkan jenazah ke liang kubur, wallahu alam, saya tidak atau belum menemukan doanya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, masih kembali kami buka sesi interaktif soal jawab untuk Anda yang bertanya secara langsung. Kami angkat kembali, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan hamba Allah. Ya, silakan Pak. Ya, ada di Jawa Tengah. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Ya, ini Pak, kalau ada orang yang sodakoh, Ya, langsung saja Bapak. ya, yang Cukup. sodakoh, tapi secara khusus, sedangkan untuk keluarga sendiri justru malah ditekan atau dikurangi haknya, atau terhadap orang tua atau saudaranya nggak dipenuhi lebih baik. Itu diberikan pada orang khusus, itu hukumnya lebih gimana Pak? Baik, Pak Ustaz. terima kasih Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Petunjuk Rasulullah SAW jelas sekali, di mana kita diperintah, diarahkan Rasulullah SAW untuk lebih mengutamakan keluarga. Banyak sekali dalil-dalil akan hal tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ibda biman ta'ul. Mulailah dengan keluargamu, dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, hadis ini harus dipahami dengan baik. Maknanya ketika Rasulullah khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, perhatikan khairun, kebaikan apapun, senyum, uang, sedekah, infak, kebaikan apapun, maka yang pertama kali merasakan kebaikan kita adalah keluarga kita, terutama anak dan istri kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, keliru seorang baik sama orang, banyak membantu orang, tapi anak sama istri pelit. Sama orang senyum, tapi sama anak istri tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum sama keluarga, kaku, keras. Lembut sama orang lain, tapi terhadap keluarga dia keras. Dia menyelisihi arahan dan petunjuk Rasulullah SAW. Seorang muslim yang baik, dia harus lebih memberikan kebaikan yang dia punya kepada keluarganya. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika seorang istri beliau radhiyallahu anha, disebutkan apakah beliau ingin berzakat atau ingin bersedekah, karena ada riwayat yang menyebutkan apakah itu maknanya sedekah atau zakat. Ala kulli hal, sedekah atau zakat, ketika dia akan disalurkan kepada orang, kata Ibnu Mas'ud, kenapa engkau salurkan ke orang lain? Kenapa enggak kepada saya? Kenapa enggak kepada saya?
Lalu kata istri Ibnu Mas'ud, "Bagaimana saya salurkan sedekah saya kepada engkau, sedang engkau adalah suami saya? Saya tidak akan pernah melakukannya, mengikuti apa yang kau arahkan sampai saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya istri Mas'ud pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu. Apa jawaban Nabi alaihi salam? Jawaban Nabi alaihi salam, beliau katakan, apa yang dikatakan oleh suamimu itu benar. Ya, kalau engkau bersedekah kepada keluarga, maka engkau mendapatkan dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Tetapi ketika engkau berbuat baik, bersedekah kepada orang lain, engkau hanya mendapatkan satu pahala, itu pahala sedekah. Ini ikhwatul iman, pentingnya kita memiliki ilmu dan agama, pemahaman agama ketika kita akan beramal. Jangan hanya sekedar beramal, bersedekah. Kita harus cari amal yang lebih mendatangkan pahala lebih besar. Kapan itu kita bisa lakukan, kita bisa dapatkan pahala lebih besar dalam beramal? Ketika amalan kita lebih sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bagaimana tuntunan Nabi SAW? Tuntunan Nabi SAW, perhatikan, dahulukan bantuan-bantuan kepada keluarga kita dulu. Walaupun mereka bukan tanggung jawab kita, tetapi dengan kita membantu saudara kita, lebih mengutamakan saudara kita mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Begitulah seharusnya seorang muslim. Kalau mereka susah, lalu mereka mengemis, atau mereka sengsara, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berdosa? Kita keluarganya. Kalau ada di antara kita yang mampu, lalu membiarkan ada saudara kita dan keluarga kita yang sampai miskin dan sengsara, bahkan mereka harus mengemis karena tidak punya uang sama sekali untuk makan. Yang berdosa ada keluarganya yang mampu. Di sini kewajiban. Ingat, kewajiban kata Syekh Albani bukan hanya kewajiban zakat. Ada yang namanya nafaqatul wajibah, ada yang namanya nafkah yang wajib. Ketika kita memiliki keluarga miskin, sementara kita mampu, tapi kita memberi sedekah kepada orang lain, padahal pahalanya hanya satu. Tapi kalau kita memberi sedekah, memberi bantuan kepada keluarga kita, maka pahalanya dua, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Berilmulah ikhwatul iman sebelum beramal. Berilmulah sebelum beramal, sehingga amalan kita melahirkan pahala yang sangat besar. Allahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiqh atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan sore hari ini, kami angkat melalui pertanyaan pesan singkat. Satu pertanyaan Ustaz dari pendengar kita, beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah kalau seandainya saya kelupaan membaca zikir setelah sholat fardu, yang dimana langsung membaca zikir setelah zikir petang atau pagi, apakah saya harus mengulang kembali zikir setelah sholat fardu Ustaz? Silakan Ustaz. Zikir setelah sholat fardu dibaca seusai sholat fardu. Kalau memang waktunya senggang dan ingat untuk langsung diamalkan, ya, karena memang seyogianya seperti itu, didahulukan dulu zikir setelah sholat fardu, baru setelah itu zikir pagi atau petang. Tapi ketika seorang lupa lalu dia langsung membaca zikir pagi atau membaca zikir petang, maka dia bisa membacanya setelah selesai membaca zikir pagi atau setelah membaca zikir petang. Wallahu a'lam. Boleh. Ya, tidak masalah karena masih dianggap setelah. Karena dia tidak sengaja melakukannya dengan langsung berzikir pagi atau berzikir petang, maka dia kalau sudah terlanjur membaca, sudah sampai tengah zikir paginya atau zikir petangnya, maka dia bisa membaca zikir setelah sholat fardu, setelah membaca zikir pagi atau petang. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiqh atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan melalui pesan singkat tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan di sore hari ini, kami silakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Naam, ikhwatal iman rahimahullah. Menuntut ilmu agama adalah ibadah teragung setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Setelah bertauhid, menunaikan salat,
dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya, terutama yang disebutkan rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji. Maka setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban itu, maka yang wajib kita lakukan adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang paling agung. Oleh karenanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita harus manfaatkan waktu kita, umur kita untuk menuntut ilmu agama. Ingat, yang kita bawa adalah amal, yang kita bawa mati adalah amal. Tapi amal yang seperti apa? Bukan sekedar amal. Karena Allah Jalla wa Ala sudah mengingatkan kita, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah ya Muhammad, maukah kalian aku beri kabar orang-orang yang merugi, orang-orang yang sia-sia amalnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka telah banyak berbuat baik, padahal amalan mereka sia-sia. Siapa mereka yang beramal? Itu beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang tidak sesuai dengan ilmu. Kita tidak boleh hanya beramal, tapi pastikan amalan kita betul-betul berdasarkan ilmu agama. Ilmu yang diwariskan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diwariskan oleh sahabat radhiyallahu anhum warda. Itulah manfaat kita belajar. Kita belajar untuk lebih mengenal petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk sahabat. Makanya kita jangan hanya belajar. Jangan hanya belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat Taurat, Injil itu kitab suci. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi, memberikan teguran keras kepada Umar Khattab ketika beliau memegang Injil? Apakah di dalam Injil yang dipegang oleh Umar Khattab semuanya batil? Tidak. Karena Umar, apakah mungkin dia akan mengamalkan Injil? Apakah dia akan meninggalkan Al-Quran? Tidak. Tapi Nabi memberikan teguran keras, atau kata Rasulullah SAW, atau amutahawwikun ya Umar, apakah kamu sampai melakukan itu? Apakah kamu rela? Apakah kamu ridha melakukan ini? Wallau kana akhi Musa hayyan ma wasu illa tiba'ani. Kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, tentu yang dilakukan hanya mengikutiku, yaitu mengikuti Al-Quran. Al-Quran wal ilm. Al-Quran wal ilm. Hudan lil muttaqin. Petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk untuk bisa beramal. Tapi tidak dikatakan Al-Quran kalau tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Tidak dikatakan petunjuk kalau tidak sesuai pemahamannya. Tidak sesuai dengan amalannya dengan petunjuk dan amalan Rasulullah SAW. Untuk itu kita belajar. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Bagaimana kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW? Maka dengan cara belajar, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan sahabat. Dengan memahami pemahaman Islam dengan pemahaman Rasul dan sahabat, bukan untuk bangga-banggaan. Tidak cukup kita hanya memperlihatkan jenggot kita saja. Tidak cukup kita hanya memperlihatkan pakaian kita saja. Yang penting istiqomah. Yang penting bagaimana kita tetap beramal yang benar. Bukan karena manusia, tapi karena Allah Jalla wa'ala. Amal yang akan menjadi bekal akhirat kita. Kita tidak boleh bangga kita sudah berintisab kepada sunnah. Naam, kita harus bangga, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila kita telah diberi hidayah sunnah. Kadang-kadang begitu, maka kita lebih dekat pada amal. Wa ikhwatal iman, kalau orang sudah dekat dengan sunnah, dia dekat dari amal yang Allah ridhai. Ingat apa yang sampaikan. Kalau orang sudah berada di atas sunnah, maka dia dekat dari amal yang Allah ridhai. Kalau sudah dekat dengan amal yang Allah ridhai, maka dia dekat dari husnul khatimah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala selalu meminta kepada siapapun yang mendoakannya. Doakan saya meninggal di atas sunnah. Allahumma amitna ala sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas sunnah. Semoga kita semua, saya pribadi, pembawa acara, yang mendengar, yang menyimak, dimanapun Anda berada, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.